Sahabat kece, tawaran kembali ke tim nasional bulu tangkis Malaysia untuk Lee Zijia diiringi permintaan agar dia lebih dulu meminta maaf. Spekulasi kembalinya Lee Zijia ke pelatnasnya Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia atau BAM muncul di tengah hasil kurang memuaskan yang dia tuai. Masa bulan madu tunggal putra nomor 1 di Malaysia sebagai pemain profesional memang berakhir prematur. Setelah raihan gelar di Kejuaraan Asia 2022 dan Thailand Open 2022, Lee Zijia hanya 4 kali melangkah lebih jauh dari perempat final dalam 13 turnamen terakhir. Problem yang dia hadapi makin besar karena tuntutan hukum yang dilayangkan mantan pelatihnya semasa berkarir profesional yaitu Indra Wijaya. Tren negatif jelang masa kualifikasi untuk Olimpiade Paris 2024 membuat pemain berusia 25 tahun itu terus mendapat sorotan. Lebih-lebih, langkah Lee Zijia keluar dari tim nasional diiringi drama dengan BAM. Kini pemain yang sempat disebut sebagai penerus Lee Chong Wei itu kini digadang-gadang akan kembali ke BAM setelah 14 bulan berpetualang secara mandiri. Lee kabarnya kembali secara sementara, alias hanya selama masa persiapan menuju Olimpiade Paris 2024. Dia digadang-gadang akan bergabung dengan program Road to Gold (RTG) di Malaysia yang masih menantikan medali emas pertama di pesta olahraga terbesar ini. Spekulasi itu semakin berkembang setelah Presiden BAM, Norza Zakaria, memberikan dukungannya kepada Lee Zijia agar bergabung dengan RTG. Peluang kembalinya juara All England 2021 itu ke pelatnas menghadirkan optimisme. Lee tidak hanya menerima fasilitas dan program latihan yang lebih terstruktur, tetapi juga menjadi partner sparring ideal untuk pemain-pemain muda. Namun faktanya justru ada penolakan halus dari kubu BAM sendiri. Seorang dewan pengurus BAM yang enggan disebutkan namanya tidak terlalu yakin dengan kembalinya Lee Zijia ke pelatnas mereka yang bermarkas di Bukit Kiara. Saya tidak yakin, kata sumber anonim tersebut, dikutip bolasport.com dari New Straits Times. Semuanya masih sekedar hipotesis saja sekarang ini. Entah itu kembali sebagai pemain timnas atau hanya berlatih penuh bersama tim nasional di bawah program RTG. Kalau menurut saya, mereka hanya akan memasukkannya ke program RTG, tapi dia akan tetap berlatih di tempat lain. Tandasnya, petinggi BAM itu justru merasa Lee Zijia sepatutnya meminta maaf terlebih dulu sebelum kembali ke pelatnas. Seperti yang sudah dijelaskan, perpisahan Lee dengan BAM pada awal tahun 2022 tidak berlangsung dengan mulus. BAM ingin Lee bertahan dan sempat mengancam pemain peringkat 4 dunia itu tidak didaftarkan ke turnamen internasional. Adapun Lee kekeh keluar dan membentuk tim sendiri karena tekanan di dalam pelatnas dan tidak puas dengan rutinitas latihan di dalamnya. Jika dia benar-benar ingin bergabung kembali, dia harus meminta maaf terlebih dulu, tegas dewan pengurus tersebut. Dia keluar pelatnas dan memberitahu orang-orang bahwa waktu terbaik dalam hidupnya adalah ketika dia meninggalkan BAM. Kalau memang demikian, mengapa sekarang dia ingin kembali? Sindirnya, kalau dia hanya berlatih penuh tanpa bergabung ke timnas, maka dia akan menjadi pihak yang paling diuntungkan. Apakah itu adil bagi sponsor kami, Yonex dan Petronas? Ucapnya merujuk pada perbedaan sponsor antara Lee Zijia dan tim nasional Malaysia. Yang jelas, kami sudah menyampaikan bagaimana pendapat kami kepada Presiden BAM. Apakah kembali sebagai pemain pelatnas atau sekedar menjadi bagian dari program RTG? Saya pikir dia harus wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BAM atau Komite RTG.